Hai sahabatku, saudaraku yang terkasih, salve dan selamat berjumpa kembali. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada yang sakit, saya mengajak kita mari bersatu hati, kita berdoa, mohon Tuhan Yesus sembuhkan mereka oleh bilur-bilurnya. Siapapun orang yang sakit, mereka sangat merindukan untuk kesembuhan. Kembali saya juga mengajak supaya hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Bacaan liturgi misa hari ini. Mari kita memulai dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Diri kita, pekerjaan kita, kedudukan, harta, jabatan, kehebatan dalam hidup kita ini, kecerdasan intelektual, pamor, popularitas, dan segala macam. Itukah yang kita banggakan di dalam hidup ini? Tidak, sahabatku. Karena semua itu adalah fana. Semua itu adalah sementara. Hanya sebentar. Setarikan nafas hidup kita. Yang harus kita banggakan adalah kedaulatan, kekuasaan, kasih karunia Allah. Karena itu adalah abadi sifatnya. Banyak orang masih memiliki pandangan lama, minta maaf, sedikit primitif pandangannya, bahwa orang-orang kota lebih terpelajar, lebih kaya, kehidupannya lebih modern. Sedangkan orang-orang di daerah-daerah, orang-orang di kampung, dipandang sebagai kampungan, orang miskin, kurang terpelajar, dan hidupnya sederhana sekali. Oleh karena inilah banyak orang bermimpi dan berusaha untuk mengadu nasib dengan berpindah ke kota-kota. Akibatnya di desa, di daerah, di kampung-kampung banyak kekurangan orang muda. Hanya ditinggali oleh orang tua dan beberapa orang muda yang masih bisa bertahan. Inilah yang kita sering dengar sebagai urbanisasi, perpindahan orang dari desa menuju ke kota.
Sahabatku, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini cukup jelas Nathanael ragu-ragu dan kurang kepercayaannya ketika ia mendengar cerita Filipus yang mengatakan bahwa ia telah menjumpai dengan Yesus dari Nazaret yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf tukang kayu dari Nazaret. Dengan begitu sinisnya, Nathanael berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Mendengar jawaban ini, Filipus sepertinya kurang antusias untuk menjelaskan kepada Nathanael, dan pikirnya lebih baik dibawa langsung untuk menghadap langsung dengan Yesus. Lalu Nathanael berkata kepada Filipus, "Mari dan lihatlah." Filipus mempersilahkan Nathanael mengalami perjumpaan dengan Yesus secara langsung. Nathanael terheran-heran karena bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang hebat berasal dari kampung sekecil itu, tempat yang sama sekali tidak terkenal. Hal ini juga sebagai sebuah pernyataan Nathanael yang mengungkapkan bahwa Nazaret dicap sebagai tempat yang jelek, tempat yang tidak baik, atau bisa dikatakan dikonotasikan sebagai tempat yang negatif. Nathanael berpikir bahwa sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar dan populer itu seharusnya datang dari tempat yang terkenal dan tempat yang banyak diketahui oleh orang. Pandangan seperti ini juga bisa saja dimiliki oleh manusia-manusia pada umumnya, apalagi di zaman sekarang. Kota-kota metropolitan yang begitu gencar dan modern, kehidupan masyarakatnya glamor dan modern. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Nathanael langsung dipuji oleh Yesus karena tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Inilah yang membuat Nathanael berubah. Pengalaman berjumpa langsung dengan Yesus itulah membuat Nathanael mengungkapkan pengakuan imannya atau mengungkapkan kredonya kepada Yesus dengan berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sebetulnya Nathanael bukan orang jelek, juga bukan orang jahat. Tetapi mungkin ia terlalu berpikir logis dan jujur. Ia sedang berpikir dengan cara dunia. Maka cara ia menilai seseorang pun masih bersifat duniawi. Namun semua itu berubah drastis. Karena kejujuran dan keterbukaannya itu menjadi pintu masuk bagi dirinya untuk mengalami kedekatan dan pengenalan akan Yesus secara pribadi. Pribadi lepas pribadi, Nathanael dan Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, keterbukaan hati Nathanael tentunya merupakan lahan tanah yang sungguh-sungguh subur untuk tumbuh benih firman Allah dan untuk berakarnya sabda dan firman Allah. Yesus Kristus itu firman hidup. Firman hidup yang menghidupkan. Kedekatan dengan Yesus
membuat kita memahami arti kehidupan sesungguhnya tanpa kepalsuan. Banyak hal yang nampaknya tidak mungkin dalam hidup ini karena manusia berada pada titik batas tertentu untuk memahami dan mengerti karya Allah yang melampaui jangkauan akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketulusan hati, kejujuran kita, keterbukaan kita, agar kita semakin menemukan kebenaran yang otentik dalam hidup ini. Banyak hal yang akan tersingkap, banyak hal yang akan terbuka bagi orang yang tulus, jujur, dan terbuka di hadapan Yesus. Sebagaimana apa yang dialami oleh Nathanael, yang selanjutnya kita kenal dengan nama Santo Bartolomeus, yang pestanya kita peringati hari ini. Sebagai murid Kristus, kita tidak boleh meremehkan seseorang atau apapun. Kita tidak boleh merendahkan seseorang atau apapun. Sebelum kita alami atau sebelum kita sendiri tahu yang sebenarnya. Sebuah ilustrasi, ketika kami sekeluarga berjalan-jalan di pasar, di sebuah warung sederhana di seberang jalan sana, banyak orang antri membeli nasi pecel. Anak-anak saya berkata, "Papa, mari kita beli nasi pecel. Kelihatannya enak, karena begitu banyak orang antri." Dan untuk membuktikan kebenarannya, kami beli nasi pecel lalu makan bersama, supaya merasakan nilainya enak atau tidak. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, pilihan sikap Filipus dan pengalaman menikmati nasi pecel bisa menjadi contoh pilihan hidup kita sebagai murid Kristus. Mengimani Yesus tidak cukup dengan mendengarkan argumentasi logis, belajar teologi sebanyak-banyaknya, atau mendengarkan kata-kata khotbah yang indah-indah, yang panjang dan lama. Mengimani Kristus Yesus dengan mengalami dan menikmati Yesus secara langsung, itu lebih berdaya guna daripada ribuan kalimat yang terucap dari bibir atau ribuan buku yang kita baca. Tetapi bagaimana cara kita mewujud nyatakan iman kita di dalam hidup ini? Rasul Yohanes menulis, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." 1 Yohanes bab 3 ayat 18. Nasihat Yohanes dan ajakan Filipus sangat-sangat jelas. Keduanya lebih mengajak kita untuk aktif, terus berbuat, terus mencari dan menemukan pengalaman-pengalaman iman akan Yesus Kristus. Dan sejauh mana kita mengenal Yesus, sejauh itu pula lah kita bisa membantu orang lain untuk mengenal Yesus. Sejak gereja awal, sejak gereja perdana hingga hari ini, banyak orang menerima Yesus karena melihat cara hidup pengikut-pengikutnya yang penuh cinta kasih dan membawa damai sejahtera. Karena itu sudah seharusnya lah menjadi tugas kita para murid, menjadikan hidup kita sebagai sarana, sebagai alat bagi Yesus, yaitu lewat tutur kata kita, lewat sikap hidup kita yang benar, lewat sikap hidup yang membawa cinta kasih, membawa damai sejahtera, sehingga orang-orang di sekeliling dapat mengalami sentuhan kasih Yesus di dalam hidup mereka. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau mengetahui segala-galanya dalam diri kami.
Berikanlah kami kepekaan dan keberanian untuk melihat dan menerima orang lain apa adanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.